Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa kalian subscribe channel Ruang Edukasi Official dan like, share, dan komen. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Nah, gak kerasa sekarang kita sudah masuk minggu ketiga, dan itu artinya kita masuk ke pembelajaran subtema 3, yaitu bersyukur atas keragaman. Nah, untuk kali ini Bu Alfi akan memberikan pembelajaran masih tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 2. Nah, seperti biasanya kita melakukan pembiasaan dulu ya. Pembiasaan yang pertama yaitu berdoa, dan pembiasaan yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, untuk hari ini Bu Alfi ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke. Kita ikutin lagunya ya. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baiklah, untuk hari ini tujuan pembelajarannya yaitu IPS siswa mampu menjelaskan masakan tradisional. Dan untuk pelajaran bahasa Indonesia, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan untuk pembelajaran IPA, siswa mampu melakukan percobaan dan mampu menyebutkan macam-macam bunyi. Dan untuk pembelajaran PPKN, siswa mampu mengidentifikasikan keragaman. Dan untuk SPDP, siswa mampu melakukan gerakan tarian daerah. Nah, untuk pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran IPS menjelaskan masakan tradisional. Kalian tahu gak sih, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 6.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang beragam, terutama hasil rempah-rempahnya seperti kunyit, jahe, kencur, lengkuas, kemiri, cabai, kelapa, gula aren, dan lain-lain. Nah, dari keragaman rempah yang dimiliki, muncullah beragam makanan tradisional yang khas. Makanan tradisional dari berbagai suku bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman jenis cita rasa, bumbu, serta cara pengolahannya. Contohnya, ada empe-empe dari Palembang, ada es palu butung dari Makassar atau Kalimantan, kemudian ada makanan palu basah dari Sulawesi, dan juga ada makanan papeda dari Papua, dan ada lagi yaitu kerak telur dari Jakarta. Nah, untuk contoh yang lainnya yaitu ada nasi jamblang dari kota Cirebon, kemudian ada nasi pecel dari Jawa Timur, ada lontong sayur itu dari Jakarta, kemudian nasi kerayu itu dari Gresik, dan nasi gudeg yaitu dari Yogyakarta. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia mengenai menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap pembelajaran, Bu Alfi dan Bu Iro sudah sering menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kenapa sih kita harus tahu
Kenapa sih kita terus-terusan belajar untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, biasanya nanti ketika kalian menemukan soal-soal di bahasa Indonesia, nah yang akan sering muncul yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Makanya kalian harus paham ya gimana caranya untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang coba lihat kalian buku kalian halaman 112. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Es Palu Butung. Sekarang coba kalian tentukan mana kalimat utamanya atau gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Baiklah anak-anak, kita sama-sama menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Nah, untuk gagasan pokoknya yaitu Kota Makassar juga menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik. Nah, itu yang dinamakan dengan gagasan pokok karena adanya di awal kalimat, bisa juga ada di akhir kalimat. Cuman pada teks ini gagasan utamanya atau gagasan pokoknya berada di awal kalimat. Nah, kemudian gagasan pendukungnya yaitu selain tempat wisata yang indah, Kota Makassar juga memiliki beragam makanan tradisional. Itu gagasan pendukung yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu makanan tradisional yang menjadi andalan Kota Makassar adalah es palu butung. Kemudian yang ketiga, makanan khas ini berbahan utama potongan pisang berbalut bubur sumsum. Yang keempat, palu butung biasanya disajikan dengan menambahkan parutan es di atasnya, sirup pisang kepok, susu kental manis, dan yang utama menggunakan campuran bubur sumsum yang terdiri atas kelapa, tepung, beras, daun pandan, dan gula pasir. Dan kemudian yang kelima, pada makanan tradisional ini ada perbedaan rasa antara manis dan asam. Nah, jadi gagasan pendukungnya yaitu ada 5. Paham? Baiklah anak-anak, selanjutnya yaitu pembelajaran IPA mengenai percobaan dan menyebutkan macam-macam bunyi. Sebelumnya, Bu Alfi ingin kalian melakukan percobaan, yaitu kalian coba teriak di dalam ruangan dan di luar ruangan. Kira-kira apa ya yang terjadi? Apakah suara yang dihasilkan itu sama? Nah, kalau tidak, itu disebabkan karena adanya jarak dari sumber bunyi dan dinding pemantul. Nah, berdasarkan jarak antara dinding pemantul dan sumber bunyi, pemantulan bunyi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu gaung atau keredam. Terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi yang asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak begitu jelas. Nah, yang kedua yaitu pemantulan bunyi yang memperkeras bunyi asli. Pada saat kamu bernyanyi di kamar mandi, suaramu terdengar lebih keras dan enak didengar daripada kamu bernyanyi di ruangan yang luas dan terbuka. Suara musik di ruangan tertutup terdengar lebih keras daripada suara musik di ruangan terbuka. Kenapa terjadi demikian? Nah, pada ruangan kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telinga kalian hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli, dan itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu gema. Jika dinding pemantul sangat berjauhan, bunyi pantul akan terdengar beberapa saat setelah bunyi asli. Kejadian ini disebut gema. Terjadinya gema hampir sama dengan gaung, yaitu terjadi karena pantulan bunyi. Tapi gema hanya terjadi jika sumber bunyi dan dinding pemantul jaraknya jauh, lebih jauh daripada jarak sumber bunyi dan pemantul pada gaung. Misalnya, jika kamu berteriak di depan dinding,
dinding tebing yang tinggi, suaramu seolah-olah ada yang mengikuti setelah selesai diucapkan. Hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkan memerlukan waktu untuk merambat. Paham anak-anak? Nah, yang kedua yaitu ada penyerapan bunyi. Gaung dan kerdam sangat merugikan karena menghasilkan bunyi yang tidak jelas. Untuk menghindari peristiwa ini, biasanya gedung-gedung yang mempunyai ruangan besar seperti aula telah dirancang supaya tidak terjadinya gaung. Upaya ini dapat dilakukan dengan melapisi dinding dengan bahan yang bersifat tidak memantulkan bunyi atau dilapisi oleh zat kedap suara. Ya, peredam bunyi adalah bahan-bahan yang permukaannya lunak atau empuk. Nah, contoh bahan peredam bunyi yaitu ada karet, karpet, gabus, kapas, dan wol. Nah, itulah sebabnya suara dari gedung pertunjukan atau di gedung bioskop tidak terdengar suaranya dari luar karena pada dinding-dinding ruangan tersebut sudah dilapisi oleh kain peredam suara. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu pembelajaran PPKN mengenai identifikasi keragaman budaya. Sebelumnya Bu Alfi sudah menjelaskan kan bahwa keragaman di Indonesia itu sangat banyak. Dan kemarin juga pada pembelajaran PPKN, Bu Alfi juga sudah menjelaskan tentang kerjasama. Apa sih kerjasama itu? Kerjasama adalah proses suatu kegiatan yang bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian kita sebagai makhluk hidup adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk sosial. Status berbagai makhluk sosial melekat pada diri setiap individu. Kita tidak dapat bertahan hidupnya hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Sejak lahir sampai kita meninggal, kita pasti sangat memerlukan orang lain, ya. Kemudian sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin hidup menyendiri. Adanya gotong royong, kasih sayang, dan ingin menghormati menunjukkan manusia memerlukan manusia lain. Oleh karena itu, kita, setiap individu, memerlukan bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas. Oke anak-anak, kalian tahu kan bahwa Indonesia memiliki beragam budaya, contohnya tarian tradisional. Tetapi, tarian tradisional di Indonesia itu mulai berkurang peminatnya karena masuknya budaya barat seperti break dance dan modern dance. Oleh karena itu, pemerintah, pemerhati budaya, dan pemuda-pemuda yang mencintai budayanya bekerja sama untuk melestarikan Indonesia, untuk melestarikan budaya Indonesia kembali dengan cara membuka sanggar-sanggar tarian tradisional serta memperkenalkan tarian tradisional kepada anak-anak sedini mungkin. Dan itulah salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu melestarikan budaya Indonesia. Oke anak-anak, nah yang terakhir yaitu pembelajaran SPDP mengenai gerakan tarian tradisional. Nah sebelumnya kalian harus ketahui bahwa pada unsur-unsur seni tari, yang pertama yaitu wiraga atau raga, yang kedua wirama atau irama, yang ketiga yaitu wirasa yaitu perasa, kemudian yang keempat yaitu ada tata rias dan kostum, yang kelima yaitu ada pola lantai, yang keenam adalah settingan panggung, dan yang terakhir yaitu ada properti. Nah, unsur-unsur tersebut itu sangat penting pada kegiatan tarian saat dimulai. Jika unsur-unsur tersebut tidak ada, maka suatu tarian tidak akan sempurna. Nah, contohnya yaitu pada tarian Saman yang berasal dari Aceh. Kalian sudah tahu kan videonya? Sebelumnya Bu Alfi sudah memberitahu video tentang tarian Aceh. Nah, pada penari Aceh, para penari dituntut untuk memiliki konsentrasi yang tinggi dan latihan yang serius agar dapat tampil dengan sempurna. Keseragaman formasi dan ketepatan waktu adalah suatu keharusan dalam menampilkan tarian ini. Tarian ini dilakukan secara berkelompok sambil bernyanyi dengan posisi duduk berlutut
dan berbanjar atau bersaf tanpa menggunakan alat musik pengiring. Tarian ini banyak dibawakan atau ditarikan oleh kaum pria karena kedinamisan gerakannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, perkembangan sekarang tarian ini sudah banyak ditarik oleh penari wanita maupun campuran antara penari pria dan penari wanita. Tarian ini ditarikan kurang lebih 10 orang dengan rincian 8 penari dan 2 orang sebagai pemberi aba-aba sambil bernyanyi. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini kalian menyenangkan ya. Dan untuk pembelajaran hari ini jangan lupa kalian merangkum hal-hal yang penting apa yang sudah Bu Alfi share ke kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.